Dan kita sebagai manusia ini, pelaporan amal ada 3 periode. LPJ itu ada 3. Ada LPJ tahunan, jadi laporan pertanggungjawaban hidup setahun sekali. Itu laporan LPJ tahunan itu adanya pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam pelaporan amal dalam setahun yang dilakukan oleh seorang manusia, baik maupun amal buruk. Ada laporan bulanan, sebulan sekali, dan ada laporan harian. Maghrib itu ajang ketemu malaikat 2. Ada malaikat tugas siang, ada malaikat tugas malam. Pertemuannya di adzan maghrib. Adzan maghrib pertemuannya di adzan maghrib. Sama security itu begitu. Kalau dia masuknya jam 7, ntar besok jam 7. Kalau security 24 jam. Kalau ini mah 12 jam per 12 jam. Itu begitu. Namanya kalau laporan harian namanya malaikat hafazah. Namanya malaikat hafazah, tukang catat amal kita namanya. Singkatnya, ada orang amalnya luar biasa. Dia ngaji Quran hari itu 10 juz. Banyak gitu, 10 juz. Kalau kita alhamdulillah 5 juz. Juz alpukat, juz mangga, juz melon. Ini 10 juz satu hari. Sodakoh Masya Allah, ngasih makan anak yatim 100 bok. Bagus, luar biasa. Pokoknya ibadahnya Masya Allah aja, dicatat sama malaikat. Ini orang hari ini baca Quran 10 juz, ini sodako ngasih makan anak yatim 100 macam-macam. Maka saudara, malaikat hafazah itu naik ke langit, dibawa nih amal si hamba yang luar biasa nih, baca Qurannya, sedekahnya, ngajinya, apa ya, semua yang baik-baik dibawa malaikat ke langit. Dari mulai ibadah subuh sampai petang hari, Masya Allah ibadahnya lahu nurun kanuri syamsi. Itu amal cahayanya terang kayak cahaya matahari. Saking ibadahnya udah top markotopnya ibadah, udah luar biasa ibadahnya. Hatta idza sa'idat ila sama'id dunya, sampailah tuh malaikat hafadho bawa nih amal nih ke langit pertama. Yang nunggu namanya malaikat Ismail, bawa ke langit pertama amalan itu.
Pas naik langit pertama, di bawahnya girang banget. Biar kata kita bawa duit nih, punya orang suruh dibagi, bagiin tuh sianan, kayaknya dia mau nyoblos tuh. Begitu. Itu yang bawa aja girang, yang bawa, padahal bukan duitnya. Sama nih malaikat ini juga girang yang bawa. Subhanallah, amalan nih orang cakep amat. Baca Quran 10 juz, begitu sodakoh hampir ratusan bok buat yatim, belum ibadah-ibadah yang lain, luar biasa. Pas naik di langit pertama, bunyi security door-nya, bunyi. Jadi di langit tuh kayak ada presiden. Kalau ada presiden tuh di pintu gerbangnya ada pintu. Kalau masuk kayak di bandara begitu tuh. Bunyi nit nit nit, bunyi. Suruh copot lagi sendalnya, di bandara begitu. Udah dicopot sendalnya, masuk lagi, bunyi lagi. Dompet udah copot, masuk lagi masih bunyi nit nit nit. Sampai baju dicopot, tinggal kaos oblong, masuk lagi nit nit nit. Jam udah tadi masih nit nit di bandara. Sampai dia punya celana copot, dia pakai pangsi sama kaos oblong doang kayak tahanan, masuk nit nit. Waduh, sama yang jaga tuh mundur lagi, copot, sampai kaos dalam dicopot juga. Itu bandara kerjaannya tuh, nit nit. Waduh, dia bingung, sampai celana pangsi copot. Ya Allah, burungnya dikasih anting. Ya Allah, pantas saja bunyi kagak hilang-hilang, burungnya ada antingnya. Ya itu besinya itu tuh yang bikin bunyi. Jadi begitulah di langit. Pas naik ke langit, langitnya bunyi nit nit nit. Kata malaikat hafadz, ini amalan bagus. Baca Quran 10 juz, sedekah 100 bok buat yatim. Amal ini top, jarang yang kayak begini. Ini paling cakep amalannya. Kata malaikat hafadz, ndak bisa, ini bunyi pintu ini. Idribu bihadal amal wajah, buang amalan ini, buang. Turun lagi ke bumi, jangan dikasih Allah, jangan, nggak bisa. Bagus kok baca Quran, sedekah, kagak bisa, lemparin. Saya ini ditugasi oleh Allah untuk nunggu gibah. Nih orang emang baca Quran 10 juz, sedekah banyak, tapi ngomongin orang, guru ngajinya diomongin juga sama dia. Begitu, usir. Maka amalan yang banyak itu enggak diterima, saudara. Apatah lagi kalau kita enggak ibadah. Baca Quran juga orang, sedekah juga kagak, gibah ya habis dah. Amal itu, saudara, penghalang amal kita naik ke langit. Salah satunya ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan orang lain yang dia tak suka. Ini namanya ghibah, namanya ngomongin orang, bahaya. Makanya saya ini pengen buru-buru 14 Februari aja, kelamaan. Orang ngomongin mulu, yang ini ngomongin yang nge-share yang kagak di grup. Begitu, nge-share yang kagak, ngomongin orang mulu. Gua kunci juga nih grup, begitu kata kita. Ngomongin orang, ngapain? Begitu, yang kagak manfaat.
Apatah lagi yang diomongin ono kiai ini dukung ini, kiai 02, 03, 01, 04, 07, macam-macam dah. Begitu. Mau ngapain? Ada manfaatnya juga kagak, ada untungnya juga kagak ngomongin orang. Mau ngapain? Dosa iya, dosa. Apalagi yang diomongin ulama. Aduh, jangan kita orang majelis. Mau tuh kiai itu kita udah ngaji sama dia, mau belum, jangan. Luhumul ulama masmumatun. Kata Nabi, daging ulama beracun. Bila kita ngomongin ulama, bas morat marit kehidupan kita, pasti. Udah begitu, begitu, pasti sulit kita. Karena ndak bisa, Allah tak terima. Begitu. Mau ngapain? Begitu. Ada orang mencela Habibana Rizik hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mau ngapain? Duit dia dicolong kagak? Kan kagak dicolong juga. Keluarga dia digebuk kagak? Mau ngapain? Hanya denger doang langsung nyimpulin. Rusak aja, hancur dah hidupnya. Ngomongin ulama hancur. Pokoknya morat marit, ndak bisa. Dan kita orang majelis jangan menggibah orang biasa aja dosanya, ama memperkosa ibu sendiri 30 kali masih gedean ngomongin orang, apalagi ngomongin ulama. No comment, no comment. Jangan. Ini ndak benar. Kita jangan. Kalau kita diomongin orang, biarin. Kalau kita ada yang ngomongin, biarin. Kita harus punya prinsip, duit lu gua colong gua kagak, keluarga lu gua colek kagak, lu ngomongin gua suka-suka lu punya mulut, terserah. Pokoknya langit pertama ada malaikat yang jagain gibah. Biarin lu ibadah kagak ada ganjarannya, capek-capek doang. Mendingan gua kagak ibadah, lebih parah. Kita jangan gibah. Ghibah ini dosa besar. Dosanya besar. Begitu, menggibah. Menggibah tuh menceritakan aib orang lain. Mau ngapain? Ada orang ngaji ke sana kemari, banyak tempat dia hadir di mana majelis ilmu. Bukannya makin tahu kekurangan diri, makin ngaji tahu banyak kekurangan orang. Yang dia baca kekurangan orang, mau ngapain? Dia salah dia. Jadi repot hidupnya. Sian. Begitu. Maka kita orang jangan menggibah. Dosanya besar. Ganjaran kita hilang. Amalan kita kagak naik ke langit. Kalau kita ngomongin orang, maka ganjaran kita buat yang kita omongin, dosa yang kita omongin buat kita. Apa enggak rugi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Mu'adhu, halaman berapa tuh? 57. Ya Mu'adhu, wahai Mu'adh, Inna Allah tabaraka wa ta'ala
khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal arda. Wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yaitu telah mencipta oleh Allah akan 7 malaikat sebelum bahwa Allah mencipta akan langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Maka Allah jadikan bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 langit itu malakan akan malaikat bawaban yang menjaga pintu 'alaiha atas langit. Fatas'adul hafadhatu bi amalil abdi min hini yusbihu ila hini yumsi. Maka naiklah oleh malaikat hafadhah dengan membawa amalan hamba dari waktu pagi sampailah waktu petang hari. Lahu nurun ka nuri syamsi. Bagi amal itu ada cahaya seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakkathu wa kassarat. Sampai-sampai apabila naik oleh malaikat hafadhah dengan membawa amal itu menuju langit dunia, maka menganggap suci oleh malaikat hafadhah akan amal itu dan menganggap banyak oleh malaikat hafadhah akan amal itu. Fayaqulul malakul muwakkalu biha lil hafadhati. Maka berkatalah oleh malaikat yang ditugasi dengan langit pertama bagi malaikat hafadhah, idribu bihadzal amal wajha sahibi. Pukulkan olehmu dengan amalan ini ke wajah pelakunya, ke wajah yang punya amal. Ana sahibul ghibah, adapun aku yaitu malaikat penyunggu ghibah. Amaroni Rabbi an la ada amala man igtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Telah memerintah akan daku oleh Tuhanku akan bahwa tidak membiarkan oleh aku akan amal orang yang menggibah oleh orang akan manusia melewati mereka akan daku ila ghairi kepada selainku. Yujawizuni melewati ia amal itu akan daku ila ghairi kepada selainku, yakni malaikat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini masih membahas satu hadis yang amat sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhudnya daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, pertemuan yang lalu dijelaskan, Mu'ad, akan saya ceritakan satu hadis, satu komplit, lengkap. Kalau kau amalin, selamat di hadapan Allah. Kalau kau enggak amalin, nyembarangi nama hadis ini, berat nanti ngadepin Allah di akhirat nanti. Bisa nangis sejadi-jadinya, bisa nyesel yang tiada tara, yang tidak bisa balik lagi ke alam dunia. Mana itu hadisnya? Saudara, kata Nabi begini, ya Mu'az, Mu'ad bin Jabal, makamnya di Yordan. Mu'ad,
Allah itu sebelum mencipta apa-apa, mencipta manusia, Allah bikin dulu langit sama bumi. Sebelum bikin langit sama bumi, Allah cipta dulu malaikat. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta malaikat, jumlahnya 7 malaikat. Sebelum bumi dan langit dicipta, Allah cipta dulu 7 malaikat yang tugasnya 7 malaikat ini menjaga pintu-pintu langit yang ada 7. Langit itu 7 lapis. Setiap langitnya ada penunggunya. Setiap langitnya ada yang nungguin, yang jaga. Sesudah mencipta 7 malaikat, barulah kemudian Allah mencipta bumi dan langit. Sudah tuh dicipta. Langit itu ada yang nunggu setiap langitnya. Ada security-nya. Dan kita sebagai manusia ini, pelaporan amal ada 3 periode. LPJ itu ada 3. Ada LPJ tahunan. Jadi laporan pertanggungjawaban hidup setahun sekali. Itu laporan LPJ tahunan itu adanya pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam pelaporan amal dalam setahun yang dilakukan oleh seorang manusia, baik maupun amal buruk. Ada laporan bulanan, sebulan sekali, dan ada laporan harian. Maghrib itu ajang ketemu malaikat 2. Ada malaikat tugas siang, ada malaikat tugas malam. Pertemuannya di adzan maghrib. Adzan maghrib pertemuannya di adzan maghrib. Sama security itu begitu. Kalau dia masuknya jam 7, ntar besok jam 7. Kalau security 24 jam. Kalau ini mah 12 jam. Per 12 jam. Itu begitu. Namanya kalau laporan harian namanya malaikat hafazah. Namanya malaikat hafazah. Tukang catat amal kita. Namanya. Singkatnya, ada orang amalnya luar biasa. Dia ngaji Quran hari itu 10 juz. Banyak. Gitu. 10 juz. Kalau kita alhamdulillah 5 juz. Juz Al-Pukat, juz Mangga, juz melon. Ini 10 juz satu hari. Sodakoh Masya Allah, ngasih makan anak yatim 100 bok. Bagus, luar biasa.
Pokoknya ibadahnya Masya Allah aja, dicatat sama malaikat. Ini orang hari ini baca Quran 10 juz, ini sodako ngasih makan anak yatim 100, macam-macam. Maka saudara, malaikat hafadzah itu naik ke langit, dibawa nih amal si hamba yang luar biasa nih, baca Qur'annya, sedekahnya, ngajinya, apa ya, semua yang baik-baik dibawa malaikat ke langit. Dari mulai ibadah subuh sampai petang hari, Masya Allah ibadahnya, lahu nurun kanuri syamsi, itu amal cahayanya terang kayak cahaya matahari. Saking ibadahnya udah top markotopnya ibadah, udah luar biasa ibadahnya. Hatta idza sa'idat ila sama'id dunya, sampailah tuh malaikat hafadho bawa nih amal nih ke langit pertama, yang nunggu namanya malaikat Ismail, bawa ke langit pertama amalan itu. Pas naik langit pertama, dibawanya girang banget. Biar kata kita bawa duit nih, punya orang suruh dibagi, bagiin tuh si anak, kayaknya dia mau nyoblos tuh, begitu. Itu yang bawa aja girang, yang bawa, padahal bukan duitnya. Sama nih malaikat ini juga girang yang bawa. Subhanallah, amalan nih orang cakep amat, baca Quran 10 juz, begitu sodako hampir ratusan bok buat yatim, belum ibadah-ibadah yang lain, luar biasa. Pas naik di langit pertama, bunyi security door-nya, bunyi. Jadi di langit tuh kayak ada presiden. Kalau ada presiden tuh di pintu gerbangnya ada pintu. Kalau masuk kayak di bandara begitu tuh. Bunyi nit nit nit, bunyi. Suruh copot lagi sendalnya, di bandara begitu. Udah dicopot sendalnya, masuk lagi, bunyi lagi. Dompet udah dicopot, masuk lagi, masih bunyi nit nit nit. Sampai baju dicopot, tinggal kaos oblong, masuk lagi, nit nit nit. Jam muda tadi masih nit nit di bandara. Sampai dia punya celana copot, dia pakai pangsi sama kaos oblong doang, kayak tahanan, masuk nit nit. Waduh, sama yang jaga tuh mundur lagi, copot, sampai kaos dalam dicopot juga. Itu bandara kerjaannya tuh, nit nit. Aduh, dia bingung, sampai celana pangsi copot. Ya Allah, burungnya dikasih anting. Ya Allah, pantas saja bunyi kagak hilang-hilang, burungnya ada antingnya. Ya itu besinya itu tuh yang bikin bunyi. Jadi begitulah di langit. Pas naik ke langit, langitnya bunyi nit nit nit. Kata malaikat hafadz, ini amalan bagus, baca Quran 10 juz, sedekah 100 bok buat yatim. Amal ini top, jarang yang kayak begini. Ini paling cakep amalannya. Kata malaikat hafadz, ndak bisa, ini bunyi pintu ini. Idribu bihadal amal wajah, buang amalan ini, buang. Turun lagi ke bumi, jangan dikasih Allah, jangan, nggak bisa.
Bagus kok baca Quran, sedekah. Kagak bisa, lemparin. Saya ini ditugasi oleh Allah untuk nunggu gibah. Nih orang emang baca Quran 10 juz, sedekah banyak, tapi ngomongin orang, guru ngajinya diomongin juga sama dia. Begitu. Usir. Maka amalan yang banyak itu enggak diterima, saudara. Apatah lagi kalau kita enggak ibadah. Baca Quran juga orang, sedekah juga kagak, gibah ya habis dah. Amal itu, saudara, penghalang amal kita naik ke langit. Salah satunya ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, menceritakan orang lain yang dia tak suka. Ini namanya ghibah, namanya ngomongin orang, bahaya. Makanya saya ini pengen buru-buru 14 Februari aja, kelamaan. Orang ngomongin mulu, yang ini ngomongin yang nge-share yang kagak di grup begitu, nge-share yang kagak, ngomongin orang mulu. Gua kunci juga nih grup, begitu kata kita. Ngomongin orang ngapain? Begitu, yang kagak manfaat. Apatah lagi yang diomongin ono kiai ini dukung ini, kiai 02, 03, 01, 04, 07, macam-macam dah. Begitu, mau ngapain? Ada manfaatnya juga kagak, ada untungnya juga kagak ngomongin orang. Mau ngapain? Dosa ya, dosa. Apalagi yang diomongin ulama. Aduh, jangan kita orang majelis. Mau tuh kiai itu kita udah ngaji sama dia, mau belum, jangan. Luhumul ulama masmumatun. Kata Nabi, daging ulama beracun. Bila kita ngomongin ulama, bas morat marit kehidupan kita, pasti. Udah begitu, pasti sulit kita, karena ndak bisa, Allah tak terima. Begitu, mau ngapain? Begitu. Ada orang mencela Habibana Rizik hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mau ngapain? Duit dia dicolong kagak? Kan kagak dicolong juga. Keluarga dia digebuk kagak? Mau ngapain? Hanya denger doang langsung nyimpulin, rusak aja, hancur dah hidupnya. Ngomongin ulama hancur. Pokoknya morat marit, ndak bisa. Dan kita orang majelis jangan menggibah orang biasa aja dosanya, ama memperkosa ibu sendiri 30 kali masih gedean ngomongin orang, apalagi ngomongin ulama. No comment, no comment. Jangan. Ini ndak benar. Kita jangan. Kalau kita diomongin orang, biarin. Kalau kita dia ngomongin, biarin. Kita harus punya prinsip, duit lu gua colong gua kagak, keluarga lu gua colek kagak, lu ngomongin gua suka-suka lu punya mulut, terserah. Pokoknya langit pertama ada malaikat yang jagain gibah. Biarin lu ibadah kagak ada ganjarannya, capek-capek doang. Mendingan gua kagak ibadah, lebih parah. Kita jangan gibah. Ghibah ini dosa besar, dosanya besar. Begitu menggibah. Menggibah tuh menceritakan aib orang lain. Mau ngapain? Ada orang ngaji ke sana kemari, banyak tempat dia hadir, di mana majelis ilmu, bukannya makin tahu kekurangan diri, makin ngaji tahu banyak kekurangan orang. Yang dia baca kekurangan orang, mau ngapain? Dia salah dia. Jadi repot hidupnya.
sian. Begitu, maka kita orang jangan menggibah. Dosanya besar, ganjaran kita hilang, amalan kita kagak naik ke langit. Kalau kita ngomongin orang, maka ganjaran kita buat yang kita omongin, dosa yang kita omongin buat kita, apa enggak rugi? Udah kita banyak dosa, ditambah rekening tambahan dosa orang, rugi. Maka mulut kita ini dikasih security dua oleh Allah. Pertama namanya gigi, security dalam. Dua namanya bibir, security luar. Saking bahayanya lidah kita. Dan ini juga penyebab lidah kita kurang mau baca Quran. Padahal kita melek matanya lihat Quran gak keburu. Dari 24 jam ndak sempet dia lihat Quran. Padahal matanya melek, mulutnya bisa ngomong, baca sholawat nggak keburu, baca Quran nggak keburu. Dia kagak nanya, ya Rob ada apa ini saya ini. Yang lain diizinin baca Quran, yang lain diizinin lihat Quran, kok mata saya, mulut saya kagak boleh nyentuh Quran. Ini ada apa dengan saya ini? Apakah orang kalau bajunya kotor kagak boleh ketemu presiden, diusir oleh pas pampres? Apakah termasuk saya yang kotor pakaiannya sehingga enggak layak saya memegang kitab sucimu dari 24 jam yang ada? Enggak keburu megang Quran. Dari 24 jam yang ada enggak keburu lihat Quran. Bukan kita enggak rindu, tapi Qurannya bilang sama Allah, ya Rob tuh orang jangan baca saya enggak suka dibaca dia. Ini yang menyebabkan kita tidak keburu baca Quran, lihat Quran, karena kita banyak ghibah, ngomongin orang, enggak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya, rugi. Mau ngapain hidup begitu? Mau ngapain kita ngomongin orang sini urusannya. Kita masih banyak yang harus kita pikirin, keselamatan kita di kubur, mati kita husnul khotimah apa su'ul khotimah, kita di akhirat nanti bagaimana ngadep Rasulullah ngaku jadi umatnya, bagaimana kita mau dikenali wong baca sholawat juga kagak. Ini yang kita harus pikirin di dalam pikiran-pikiran kita. Maka orang yang tukang gibah, boro langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, langit 1 aja kagak lolos, tahap pertama aja nggak lolos, gara-gara ngomongin orang. Kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Imam Husain. Imam Husain anak daripada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Zahra anak daripada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali Zal Abidin dia bilang, andai gibah tu boleh, yang pertama kali saya gibah adalah emak saya. Andai gibah tu diizinin oleh agama, yang pertama kali saya omongin emak saya, biar ganjaran saya pindahnya sama emak, dosa emak pindah sama saya. Cuman gak boleh biar kata emak sendiri juga, apatah lagi orang lain. Rugi amat kita ibadah ganjarannya buat dia. Kita yang capek-capek malam tahajud 10 rakaat, 20 rakaat, lalu ganjarannya dikasih orang. Enak banget tuh orang, tidur aja dapat ganjaran. Maka diomongin orang, nah biarin. Ngapain kita hidup capek-capek? Jangan. Orang ngomongin suka-suka lu punya mulut. Begitu. Pokoknya kita fokus sama tugas kita. Nggak ada ceritanya orang tukang ngomongin orang derajatnya tinggi, nggak ada.
Orang langit pertama aja nggak nembus, apalagi langit berikutnya. Bagaimana kalau diomongin orang? Kita tahu Imam Hasan Basri ngajarin seorang tabi'in besar, makamnya di Irak. Imam Hasan Basri kalau dengar kupingnya ada yang ngomongin dia, langsung pergi ke pasar, beli parsel jeruk, pisang, buah-buahan 2, bikin buket, anterin ke rumah yang ngomongin. Ampe yang ngomongin kaget, apa-apa nih, makasih lu omongin gua, jadi ganjaran lu buat gua nggak perlu ibadah dapat ganjaran, dosa gua pindah ke lu, jadi gua nggak perlu banyak istighfar, udah pindah dosa, kan bagus. Lu udah sedekah ganjaran. Kalau orang udah sedekah ganjaran disuruh balas sama Nabi, maka saya kasih parsel 2 sebagai ucapan makasih. Ada nggak orang Pondok Karya kayak begitu tuh? Ada? Oh nggak ada. Diparanin, dibawain golok ya kan? Begitu kita orang. Itu Imam Hasan Basri. Bawain parsel, doain orang, biarin orang ngegugurin dosa kita, habis biarin diomongin, nggak apa-apa. Begitu tandanya kita masih hidup, diomongin nggak apa-apa. Tapi ingat, yang tukang gibah ibadahnya nggak naik, ngaji berpuluh-puluh tahun, bas ganjarannya hilang, maka hidupnya kesana kemari bakalan mitnah ini, mitnah itu, mitnah ini, mitnah itu. Begitulah hidup. Kenapa? Karena berangkat dari ghibah yang dia lakukan, dan ini merupakan kerugian besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka seorang kamu makan bangkai daging saudaranya? Orang yang menggibah itu kayak makan daging orang lain, nanti balasannya makan bangkai mulu. Kenapa? Tukang gibah, ibadahnya tidak naik ke langit. Boro langit 2, langit 1 aja nggak boleh. Kata malaikat, idribu bihadzal amal wajah soibi. Wahai malaikat hafadoh, buang ini amal, lemparin ke yang punyanya. Ana sahibul ghibah, aku ini malaikat yang jagain amalan hamba. Ada gibahnya enggak di hari itu? Amaroni Rabbi Allah ada amala man igtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Allah udah suruh aku kagak boleh amalan orang yang gibah naik ke langit 2, apatah lagi 3, 4, 5, 6, ndak boleh. Ya Rabbana ya Karim, berapa kali ini mulut digunakan buat gibah? Berapa kali ini mulut digunakan buat menjelek-jelekan orang? Buat apa hidup? Rugi. Maka kita jadi muslim harus fokus ibadah, fokus saja ibadah, no comment. Apatah lagi kita nyediain tempat, tambah gede lagi dosanya. Ada orang ngomongin orang di depan rumah kita, bang jangan di depan bang, dalam aja ngopi sama kacang Garuda. Udah tempatnya rumah kita, jadi dosa. Kasih kopi, orang mau ngomongin orang kita kasih kopi, tambah dosa. Tambah rugi aja kita nyediain tempat orang berbuat dosa. Aduh bang, kalau mau ngomongin orang di rumah orang aja yang rumah gua, sana. Orang dosa kita aja banyak. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikiri aib dirinya daripada memikirkan aib orang lain. Suka-suka dia, maka kita harus fokus di dalam hidup kita. Itu begitu. Orang yang tukang gibah itu percis kayak buah yang busuk. Kalau ada orang gibah jelek-jelekin kita, apa tugas kita? Angkat tangan, rugi.
Jangan angkat tangan mampus tuh orang, jangan, rugi. Buah busuk nggak perlu kita urusin, entar juga jatuh sendiri. Bener nggak? Ya udah biarin aja, entar juga jatuh. Begitu, tanpa perlu kita capek-capek ngangkat tangan. Wong nanam berenuk mah buahnya berenuk, nanam duren buahnya duren. Begitu hidup. Maka tinggalkan gibah, tinggalkan ngomongin orang. Kita aja banyak kekurangannya, kita rapihin aja. Nggak ada tuh yang di rumah sakit ada orang temennya nangis kelas 3, kan banyak kelas 3. Dulu mau kelas 3 tuh 3 orang, sekarang bisa 6, bisa 8, banyak tuh kelas 3. Ada orang nangis, aduh, yang satunya aduh. Nih yang si B nih adu-aduan tuh kira-kira nangisin dia apa nangisin penyakitnya? Nangisin penyakitnya. Orang kalau kitanya punya dosa mau nggak usah mikirin dosa orang lain. Kalau kita punya kekurangan nggak usah mikirin kekurangan orang lain. Pikirin aja, tangisi aja kekurangan kita. Pikiri aja dosa kita. Orang dosa kita aja sabrak, udah ngapain? Nggak usah. Begitu nih ribut mulu. Ada orang ribut mulu tuh. Sampai 14 Februari si rapi. Kita ndak usah. Orang masing-masing udah punya pilihannya. Lagian juga kita paham. Apatah lagi kayak saudara-saudara orang majelis, anak SD aja paham, cerdas anak SD, apatah lagi orang yang sudah dewasa kayak saudara-saudara. Begitu. Anak SD nih, kalau kita tanya calon presiden nih jumlahnya ada berapa orang? Ada berapa? Calon presiden ada 3. Kira-kira dari 3 tuh yang kalah berapa? 2. Yang menang tuh. Itu paham anak SD aja. Begitu. Yang kalah berapa? 2. Yang menang 1. Tuh. Anak SD aja paham. Yang kayak begitu masa begitu. Kita ndak usah yang kayak begitu, urusan politik, urusan orang. Kita mau ngaji aja. Tapi malam Kamis mau takbiran ini. Kamis depan. Ayo Mam Rebo depan. Oh Mam Rebo seminggu lagi. Oh seminggu lagi. Malam takbir seminggu lagi. Pantas banyak orang sedekah kerudung, sedekah minyak. Kayaknya udah likuran ini. Begitu. Banyak. Begitu orang pada sedekah. Dipikir udah Ramadan aja dipikir. Tuh begitu saudara. Jadi kita ndak usah gibah-gibah, ndak usah capek begitu, nggak usah begitu. Yang paling pokok yang harus dipahami oleh kita yang namanya capres itu semuanya tidak boleh ada yang botak palanya. Begitu, karena udah menjadi peraturan. Begitu, nggak boleh palanya botak, sebab orang botak kagak bisa nyalon. Bener nggak? Orang botak bisa nyalon nggak? Lah kagak. Begitu. Ya Allah, kudu gondrong dulu baru bisa apa? Nyalon. Bener nggak? Orang botak kagak bisa nyalon, nggak bisa. Begitu orang botak nggak bisa. Begitu. Jadi saudara-saudara, ini yang harus kita jaga, kita punya diri. Mulut kita banyakin baca sholawat, yang paling pendek sallallahu ala Muhammad.
Saudara demen panjang sholawat nariyah, baca sholawat nariyah yang banyak, silahkan. Begitu, jangan digunakan yang enggak, sebab mulut ini kalau enggak digunakan kepada yang baik-baik bakalan jalan sendiri ngomong yang kagak baik. Saban pagi mulut kita ini diceramahin oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, oleh telinga, oleh perut, oleh kemaluan, semuanya ceramah. Kata Nabi, setiap pagi anggota tubuh yang lain ngomongin lidah, ya lisan, idza istaqamta istaqamna wa idza wajajta i'wajajna. Lidah, kalau kamu lempeng, kami, kata tangan kaki, siap lempeng. Tapi kalau kamu ini menceng-menceng ngomongin orang, jangan harap anggota tubuh yang lain akan lempeng. Maka janganlah kita ngomongin orang. Daripada kita bakal ngomongin orang, mendingan tidur aja. Tidur aja. Ngapain tidur mulu? Biar selamat. Enggak ngomongin orang, nanti bakal ditegur sama kiai, sama kayak yang di kuburan. Yang di kuburan selamat enggak ngomongin orang, tapi selamatnya tidak ada nilai ibadah, rugi. Kita kontrol, kita punya lidah, kita jaga kita punya lidah. Bahayanya ghibah ternyata saudara membuat ibadah yang kita kerjakan capek-capek saban hari kagak nembus ke langit, rugi, ora diterima sama Allah ibadah kita. Padahal kita baca Quran 10 juz enggak ada nilai. Padahal kita sedekah nyantunin yatim 100 bok, ora dinilai. Ndak bisa, ndak bisa, ndak bisa. Biar kata susu sebelanga, kena kencing dikit udah aja buang. Kata malaikat di langit pertama, idribu bihadal amal wajha sahibi, ana malikul ghibah, ana malakul ghibah, mamarani rabbi an la ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Saya malaikat penunggu ghibah, kagak boleh ini amalan nembus ke langit. 2, 3, apatah lagi nembus kepada Allah disetor, kagak bisa. Dan itu merupakan kerugian besar. Bertaubatlah wahai hamba-hamba Allah daripada menggibah ngomongin orang. Bertaubatlah kita, mumpung juga masih bulan Rajab, Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab bulan Allah, bulan di mana seorang hamba kudu balik sama Allah. Sementara Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, ayat perintah solawat turunnya di Sya'ban. Dan Ramadan bulan panen ganjaran buat umat. Bagaimana mau panen kalau kita enggak nyiram? Bagaimana mau nyiram kalau enggak kita nanam? Mumpung masih Rajab, kita harus banyak nanam yang baik-baik. Kita harus bertaubat. Rajab syahrul istighfar,
bulan Rajab, bulan mohon ampun, yang kayak begini repot, ibadah kita nggak nembus ke langit, rugi kita. Dan itu berapa kali kita ngerjakan kayak begitu, dan amat sangat rugi ibadah yang kita kerjakan, sia-sia, runtuh semuanya dengan adanya ghibah, jadi rontok. Dan ini merupakan kerugian besar bagi seorang muslim bila hari-harinya diisi dengan ghibah, sesuatu yang tak punya nilai manfaat untuk dirinya, apatah lagi untuk keselamatan di akhirat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Moga-moga Allah selamatkan kita semua daripada malapetaka dunia dan daripada diadab di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pengumuman? Oh baik itu. Oh pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.